Puji nama Tuhan. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ada sukacita yang berlimpah di dalam Dia. Katakan amin saudara. Mungkin keadaan hari-hari ini, bahkan mungkin saudara datang tidak di dalam keadaan yang baik-baik. Mungkin ada masalah tadi sepanjang hari di pekerjaan kita. Mungkin tubuh kita lelah. Mungkin apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Mungkin sedang tidak di dalam kondisi yang baik. Tetapi percayalah, saudara tidak salah untuk hadir malam hari ini. Karena percayalah, di dalam hadirat Tuhan kita akan temukan sukacita. Di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang Tuhan beri. Kita akan alami perjumpaan dengan Dia. Mari jangan hanya sekedar bernyanyi, tetapi tambahkan muatan iman di dalam pujianmu. Percaya bahwa apa yang sedang kau nyanyikan bukan hanya sekedar lagu biasa, bukan hanya sekedar kata-kata pujian biasa, tetapi itu perkataan imanmu yang sedang kau nyanyikan kepada Tuhan. Engkau sedang menyatakan kebaikanmu, engkau sedang menyatakan hatimu yang percaya, kerinduanmu akan Dia, kekasih jiwamu. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan, izinkan Dia bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh hati kami bersyukur, sebab besar setiamu. Di dalam hidup kami, meskipun terkadang kami tak mengerti apa yang kami alami, tapi kami percaya kami punya Engkau di hidup kami. Yesus yang hidup, Yesus yang setia, yang tak pernah sekalipun meninggalkan setiap kami, tapi selalu menunjukkan setiamu. Sungguh hati kami bersyukur. Mari masing-masing pribadi ucapkan syukurmu saudara. Tanggalkanlah segala bebanmu, segala pikiranmu, segala persoalanmu. Mari hanya pandang Yesus, sebab kasih-Nya tercurah atas kita. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Sungguh hati kami melimpah dengan syukur Tuhan. Kasih-Mu sungguh ajaib di dalam hidup kami. Kasih-Mu sungguh nyata buat hidup kami. Engkau selalu ada menyertai kami. Tidak pernah sekalipun Kau meninggalkan kami. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang sungguh-sungguh sangat mengasihi setiap kami. Tanpa terkecuali semua kami yang ada di tempat ini. Kami dikasihi, kami diperkenan, hidup kami diberkati. Bahkan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kami, semua Kau kerjakan buat hidup kami Tuhan. Inilah setiap kami datang dengan hati kami yang haus dan lapar akan Engkau. Kami rindu memuji-Mu, menyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Engkau saja yang layak.
Dan kami tahu kemenangan terjadi di tempat ini. Yang susah kami dihiburkan. Yang letih lesu kami dapatkan kekuatan yang baru. Bahkan yang sedang sakit Tuhan, dapatkan kesembuhan di dalam hadirat-Mu. Kebaikan-Mu berlimpah atas kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Mari nyatakan saudara, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Hanya Engkau sumber kuat kami Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Akui Engkau tidak bisa sendiri tanpa Yesus saudara. Ku tak mampu sendiri. Hanya Yesus sumber kuatku. Selalu menopangku Tuhan. Oh, ku pandang dan berseru, pertolonganku datang. Syaralabaralaba yaralaba syaralaba. Amin Tuhan. Ya Yesus. Amin Tuhan. Ku pandang wajah-Mu. Sebab pertolongan kami hanya datang daripada-Mu Tuhan. Oh, peganglah tanganku dan jangan Kau lepaskan. Sekali lagi kami mau mengakui di hadapan Engkau Yesus Tuhan. Bukan dengan kekuatan. Nyanyi dari hatimu saudara. Ku dapat jalani hanya bersama-Mu. Tanpa Tuhan yang di samping. Ya Yesus. Ku tak mampu sendiri. Sumber kekuatan kami hanya Engkau. Oh, Rabasyakaralamo. Yesus.
Kaulah harapan dalam hidupku. Saudara sendiri dengan segenap hati, angkat tanganmu, angkat suaramu. Ku pandang wajahmu. Amin Tuhan. Pertolonganku datang, Jesus. Engkau tak pernah lepaskan tangan kami Tuhan. Amin. Sekali lagi tetap saudara katakan, ku pandang wajahmu. Ini pengakuan kami Tuhan, bahwa pertolongan kami hanya datang darimu Yesus Tuhan. Oh ya Ramasyana, ya Yesus. Amin, amin, amin. Ya Tuhan, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang hanya daripadamu. Si quiere canara mashana la mayara la mayara la mayara la mayara la mayara.
Yesus, Engkau hadir di tengah kami. Yesus, Engkau jawaban di dalam hidup kami. Terus kami mau percaya. Terus kami mau letakkan pengharapan kami di dalam Engkau, Yesus. Sebab kami percaya pengharapan kami di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Sebab Engkau tidak pernah gagal untuk menepati semua janji-Mu, Tuhan. Di waktu-Mu yang tepat, kami akan terima semua janji yang telah Engkau katakan buat kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh Rabasyere Baba Baratakanara Lawasyara. Jesus. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Katakan saudara, pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Seringkali mungkin kau gak mengerti saudara. Meskipun tak ku apa yang ku alami Tuhan, tapi kami yakin Kau punya rencana yang terbaik buat kami Tuhan. Yes, Tuhan punya rancangan terbaik. Angkat tanganmu saudara. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Katakan, hanya Engkau lagu ini berbicara secara khusus di dalam hidupmu. Mungkin ini yang hari-hari ini sedang kau tanyakan kepada Tuhan. Tuhan, sampai kapan keadaanku seperti ini? Apa maksud-Mu Tuhan? Kenapa lama doaku dijawab? Kenapa aku belum temukan solusi dari masalahku? Kenapa yang aku lihat belum baik-baik saja? Tetapi lewat lagu ini kita kembali diingatkan, meskipun engkau gak mengerti, rasanya mungkin engkau berat, engkau mungkin mau menyerah, tetapi percayalah saudara, tidak ada satupun rencananya yang buruk di hidupmu, tetapi semua pasti mendatangkan kebaikan. Sebab Tuhan punya rencana yang indah di hidupmu. Sekalipun mungkin lewati lembah kekelaman, jalan yang gak rata, jalan yang gak baik-baik saja, tetapi percayalah, ada pelangi sehabis hujan. Engkau akan menuju ke gunung yang tinggi, engkau harus lewati kelokan demi kelokan, jalan yang terjal, bukit yang mungkin susah untuk dilewati, tetapi pada akhirnya engkau lihat keindahan sebuah gunung yang luar biasa.
Demikian juga dengan kehidupanmu bersama dengan Yesus. Dia tidak pernah sekalipun meninggalkanmu. Bahkan berapa sering saudara alami yang tidak kau pikirkan, yang tidak pernah kau bayangkan, yang tidak pernah timbul di dalam hatimu, justru itu yang menjadi jawaban dari Tuhan. Justru itu yang Tuhan nyatakan di hidupmu. Tapi Tuhan ingin engkau sabar, menunggu, menanti jawaban Tuhan. Sebab dia punya waktu yang terbaik. Dia Bapa yang sangat mengenal engkau dan saya. Seperti Bapa di bumi yang tahu kapan memberi yang terbaik kepada anaknya. Demikian juga Bapa kita yang di surga. Dia terlebih tahu bagaimana cara dan waktu yang terbaik untuk menjawab semua doamu. Percaya, katakan amin. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Syaralabayaralabayara. Yang tak pernah ku dan tak pernah ku pikirkan, Yesus, itu yang Kau sediakan bagiku. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Jangan menunduk saudara, tapi angkat wajahmu. Nyanyikan lagu ini sebagai imanmu di hadapan Tuhan. Mungkin keadaanmu belum baik, tetapi nyatakan imanmu. Yang gak mungkin buat aku itu mungkin buat Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya. Mari angkat wajahmu, pandang Dia. Nyatakan dengan berani. Yang gak mungkin buat aku, mungkin buat engkau Tuhan. Mari katakan, yang tak mungkin jadi sesuai dengan yang kau perkatakan. Share apa apa Jesus. Yes, Jesus. Share Yes, Jesus. Berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Aku percaya yang tak mungkin bagiku. Ini iman setiap kami Tuhan. Gak ada yang mustahil bagimu Yesus. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Oh ya Tuhan Yesus.
Ini kiara lama shikiere de la kuwa balala yana lama shere de yana lama yana lama yana lama yana yana lama shikiera lama yana lama shakara ikana lama shakara lama yana lama yana lama shikiera lama yana lama shakara lama yana da Yarama shikiere ko mama sheko nele bata kanara lama sheko robota kanara. Yarana mashiki yara lama yara lama yara lama yara lama. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu setiap proses dan cerita hidup kami Tuhan. Sekecil apapun yang terjadi di hidup kami, Engkau pedulikan kami. Bahkan Engkau tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Selalu nyata kasih setiamu buat kami. Sungguh kami bersyukur punya Engkau di hidup kami Bapa. Asal ada Yesus kami tenang. Asal bersama dengan Yesus kami aman. Mungkin ada air mata yang jatuh menetes. Tetapi bukan air mata kelemahan. Air mata kami ditampung di kirbat-Mu Tuhan. Air mata kami adalah air mata tanda kami percaya. Tanda kami bersyukur, tanda kami berharap kepada Engkau Yesus. Dan kami percaya Engkau yang ubahkan duka cita kami jadi sukacita. Kain kabung kami menjadi tari-tarian. Itu hanya kami dapatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah. Dari hatimu ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendah pun saudara, Dia hadir untuk mengangkat hidupmu. Dia gak pernah menyerah atas hidupmu. Kuasamu tak terduga, caramu Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terduga ya Tuhan.
nyatakan ku kagumi kasih buat cintamu Bapa. Thank you Father. Amen. Sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita, saudara. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kau berharap. Kami nyatakan Engkau Tuhan, Dia selalu punya waktu yang terbaik, cara yang terbaik. Sebab Engkau begitu dikasihi olehnya, saudara. Oh, hanya Kau sandaran kami Tuhan. Super
Dengan mengangkat kedua tanganmu, satu-satunya yang Engkau dengar pengakuan kami Tuhan. Hanya Kau yang kami percaya, hanya Kau yang kami andalkan. Sumber kekuatan, sumber pengharapan. Damai sejahtera berlimpah atas kami Tuhan. Yes Jesus. Sebut nama yang berkuasa saudara. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan penyembuh. Amin. Haleluya. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kedua tanganmu di hadapannya. Aku gak pernah sendiri Tuhan, sebab Immanuel Kau selalu menyertai aku. Bahkan dengan sayapmu kami akan terus naik terbang tinggi bagai Raja Wali. Amin. Tetap saudara katakan imanmu.
sayapmu, dengan sayapmu lagi katakan saudara, dengan sayapmu ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku lagi sorak-sorai bagi Tuhan, lebih dahsyat lagi sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Kami mau seperti Musa Tuhan yang mengatakan, bilang kau gak bersama dengan kami nggak mau berjalan Tuhan. Sebab kami tahu Engkau gak pernah lepaskan tanganmu dari tangan kanan kami Tuhan. Engkau selalu tuntun kami di jalan-Mu. Engkau menetapkan langkah-langkah kami orang yang benar di hadapan-Mu. Kami semua orang yang benar Tuhan. Kami sudah dibenarkan bukan karena usaha kami, tetapi karena anugerah-Mu. Dan kami percaya langkah-langkah kami ditetapkan oleh Engkau menuju ke kemenangan demi kemenangan bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, angkat tanganmu saudara. Ku tak mau berjalan, dengan kasih karunia-Mu, pimpin kami Tuhan. Jalan bersama dengan Roh-Mu di dalam kami Tuhan. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu. Lagi katakan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. We need you, Holy Spirit. We need you, Father. Oh, Jesus. Lead us with your grace.
kembali dalam hadirat Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan malam hari ini saudara. Segala kemuliaan yang bagi Tuhan. Sekali lagi berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia saudara. Lebih lagi saudara, Dia layak untuk terima segala pujian yang terbaik. Katakan amin saudara. Ya, lagu ini tadi nggak ada di persiapan lagu saya, tetapi nggak tahu kenapa tiba-tiba Roh Kudus ingatkan lagu ini. Saya ingat bahwa kemarin fresh bahwa ternyata GPS dunia itu tidak selalu benar. Saya ada sebuah pekerjaan, peresmian sebuah perumahan, tetapi itu tidak di tepi jalan, tapi masuk-masuk gitu saudara ya. Akhirnya karena saya dan suami nggak tahu di mana, sudah dikirim itu memang maps-nya, pencetlah itu maps, mulai jalan. Tiba-tiba ternyata nggak ada info, jalannya ditutup saudara. Waduh, kita nggak tahu. Suami saya bilang, aku kayaknya yakin deh ini beloknya lewat sini. Benar, iya. Kebetulan tuh di daerah dekat rumah senior pastor gitu ya. Tapi masuk-masuk ada jalan tembus-tembus sampai ke pangkalan angkatan udara di Malang. Iya kayaknya lewat sini. Ikutin aja mapsnya kali ini. Nyalain lagi. Lurus ke depan, putar balik. Loh kok putar balik? Kok sepertinya arahnya salah ya Jin? Tetap kita ikuti. Suami saya bilang, enggak Jin, ke situ jalannya. Oke kamu yakin? Yakin. Terus saudara, sepanjang jalan itu maju 200 meter, putar balik. Loh kok disuruh putar balik? Maju lagi, putar balik. Kok putar balik? Terus ini gimana sih Jin? Salah kayaknya, arahnya ini keliru. Lama-lama, enggak Jin, aku yakin kayaknya itu lewat sini, enggak mungkin lewat sana. Ya wes, lek kamu yakin, wes dalam nama Yesus ya matiin aja, capek aku dengerin. Putar balik. Akhirnya apa saudara, saya matikan. Tuhan yang pimpinlah jalan kami ini udah telat Tuhan. Enggak tahu, kami juga enggak ngerti jalannya kemana. Akhirnya suami kami, wes yakin wes dengan iman percaya. Akhirnya saya, ya sesuai firman juga saudara ya, istri itu harus tunduk sama suami. Siap bos, laksanakan. Kalau kamu memang yakin percaya, aku ikut deh sama kamu. Benar saudara ya, tiba-tiba ikutin jalan yang dikatakan suami, tapi harusnya itu belok kiri. Di situ juga ada pelang, loh ditutup lagi. Terus lewat mana kita ini? Akhirnya kita tetap belok kanan saudara. Kita lurus, apa yang terjadi? Tiba-tiba kami ketemu satu mobil anak buah dari teman kami yang akan peresmian perumahan tadi saudara. Loh itulah mobilnya Pak ini. Saya di stop. Kita buka kaca, lewat mana ini jalannya? Ikut saya aja Bu. Wah saudara, itulah kemurahan Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Mungkin GPS yang sudah dibuat sedemikian rupa dengan teknologi yang canggih, belum tentu benar. Coba saya minta tolong, siapa saudara yang juga pernah nyasar seperti saya, walaupun sudah pakai Google Maps saudara ya. Waduh, ternyata Google Maps yang sudah canggih pun masih bisa nggak sesuai alias nyasar. Tetapi bersyukur, saat langkah hidup kita ditetapkan, dituntun oleh Yesus Kristus pencipta kita, enggak ada yang salah saudara. Mungkin secara bayangan kita koyoke bukan ini jalannya Tuhan. Kita kan sebagai manusia kadang-kala gitu ya. Mosok ini Tuhan? Wah saya jadi ingat. Waktu itu kisah pertemuan saya dengan suami saya yang sekarang jadi suami saya ya. Waktu itu kami itu tergabung di paduan suara interdenominasi. Jadi anak kuliah itu dikumpulkan seluruh kota Malang di satu tempat. Terus kami latihan bareng. Nah di situ waktu itu kami belum kenal. Dia pertama kali bergabung di paduan suara itu. Pas dia masuk, Tuhan tuh ngomong sama saya, itu loh nanti yang jadi suamimu. Tuhan Yesus, apa nggak ada yang lain Tuhan? Kalau modelnya sekarang kan sudah keren saudara ya, dulu waktu itu nggak kayak gitu saudara. Kurus, kerempeng,
Ya saudara ya, matanya itu karena orang Manado, matanya kata orang Manado itu boloko, itu matanya gede, merah, terus kurus tinggi. Kalau sekarang kan udah beratnya itu puji Tuhan udah 90 berapa Cinta? 93. Waktu itu cuma 60. Bayangin saudara ya, kayak aduh enggak deh. Padahal sebelum sama mantan pacar saya itu, sebelumnya itu ganteng, wes gitu ya saudara ya. Terus Tuhan ngomong, itu nanti yang jadi suamimu. Oh Tuhan Yesus, yang benar aja Tuhan. Masa ya iya Tuhan, gak boleh tak yang lain gitu loh Tuhan, gitu ya. Tapi saudara, setelah saya ikuti apa yang Tuhan tetapkan langkah hidup saya. Walaupun struggle-nya juga gak gampang saudara ya. Waktu itu dia ditentang sama papa mama saya, gak ada yang setuju. Semua itu karena lihat tampangnya suami saya ya saudara ya. Kamu itu ngapain sama Frankie itu? Waktu itu saya udah kerja jadi guru TK. Dia masih anak kuliahan. Ngapain kamu sama Frankie itu? Udah kayak orang Manado, matanya merah, dipukul loh nanti kamu kalau udah menikah, gitu saudara ya. Pasti itu tukang mabuk itu, gitu saudara. Ya, wah banyak sekali pertentangan, apalagi papa saya seorang hamba Tuhan ya. Pak Elia, suruh foto saja Rani itu, nanti tak cari no jodoh, tenang aja Pak Elia. Tapi saya tetap ingat apa yang Tuhan bilang, itu loh nanti yang jadi suamimu. Saya tetap bergumul. Akhirnya pacaran saya ya, wah kita doa sama-sama ya. Tuhan kalau memang benar apa yang dari Tuhan, Tuhan pasti buka jalan buat kami. Dan akhirnya suami saya sekarang, mantan pacar saya itu adalah satu-satunya menantu yang terbaik, yang paling disayang. Bahkan suami saya yang merawat papa saya dari sakit sampai meninggal itu dirawat oleh suami saya. Dan ternyata waktu saya ikut langkah yang ditetapkan Tuhan, apa yang jadi doa saya, waktu itu ada seorang, waktu saya masih remaja, itu ada seorang hamba Tuhan yang bilang, kalau kamu pingin punya pasangan hidup, catat apa yang kamu pingin, sifatnya gimana, orangnya seperti apa, catat semua detail. Saya lakukan dan puji Tuhan saudara, apa yang saya minta di catatan saya, ternyata semua saya temukan jawabannya di suami saya. Wow, Tuhan gak pernah salah. Walaupun secara kasat mata Tuhan kok gini ya, sepertinya gak oke deh Tuhan. Kayaknya itu lebih bagus lewat sini Tuhan, lebih bagus yang ini Tuhan. Tapi apa yang bagus lihat di mata kita belum tentu terbaik menurut Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan tetapkan di hidupmu, percayalah itu selalu yang terbaik buat hidup kita. Percaya, katakan amin saudara. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Wah kok jadi nambahnya jauh ke arah pertemuan ya, gak apa-apa, pasti itu Roh Kudus yang pimpin ya. Siapa tahu siapa yang hari-hari ini lagi cari pasangan hidup saudara ya. Pasti Tuhan sudah sediakan yang terbaik buat hidupmu. Ikuti saja apa yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita. Amin saudara ya. Ya singkat saja, saya kayaknya banyak bersaksi aja malam hari ini ya saudara ya. Karena Bunda ngingetin saya, Ran kamu bikinnya deep aja jemaat puji-pujian, terus kamu kesaksian-kesaksian aja supaya jemaat dikuatkan. Oke Bunda, ya saudara, saya nggak berlama-lama hari ini ya. Saya tuh senang supaya seperti kata Ayub yang mengatakan apa? Biarlah saya tidak hanya dengar tentang kebaikan Tuhan, tetapi kita semua yang ada di sini juga merasakan sendiri kebaikan Tuhan itu terjadi di hidup kita. Katakan amin. Supaya apa saudara? Kebaikan yang kita terima, mujizat yang kita terima, anugerah yang kita terima gak stop di kita. Tetapi Tuhan ingin apa? Kita jadi saksinya. Supaya kita menceritakan kebaikannya. Supaya apa? Nama Yesus dimuliakan. Orang yang belum kenal Yesus lewat kita saudara. Kita
tahu kebenaran lewat firman Tuhan. Tetapi orang di luar Yesus, tahu Yesus lewat siapa saudara? Lewat setiap kita. Amin. Lewat cerita hidup kita, lewat kesaksian hidup kita. Percaya saudara, akan membawa banyak orang kenal Yesus. Akan membawa banyak orang ikut Yesus. Karena tahu Yesus kita sembah itu adalah Yesus yang sangat luar biasa. Tidak ada Tuhan lain seperti Tuhan kita yang sungguh ajaib. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Ya, multimedia bisa minta tolong. Singkat saja, mudah saja. Nah, tentang Mazmur 121. Dari mana datangnya pertolonganmu? Bisa ditampilkan semua ayatnya? Ya, saudara. Wow. Iya. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Yahweh, pencipta langit dan bumi. Dia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Wah, kok jadi saya sendiri yang baca ini saudara ya. Gantian aja ya saudara ya. Saudara yang ganjil, saya yang genap. Jadi sekarang bagiannya saudara ya. Tidak akan terlelap ataupun tertidur penjaga Israel. Silakan saudara. Amin. Amin. Yes. Next. Matahari tidak akan menyakitimu pada siang hari ataupun bulan pada malam hari. Amin. Amin. Yahweh akan menjaga pada saat engkau keluar dan pada saat engkau masuk. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Percaya katakan amin saudara. Ya, ya, saya dikasih kesempatan untuk hari ini ada di Now. Saya persiapkan dari beberapa hari yang lalu. Pujian dan juga apa yang ingin Tuhan sampaikan. Dan apa yang terjadi, Tuhan tuh pingin semua yang disampaikan itu fresh. From the oven. Gak ada apa-apa saudara, semua baik-baik saja. Suami saya pergi bekerja, urus ada pesanan dan lain sebagainya. Tiba-tiba sore-sore saya sambil mempersiapkan materi untuk hari ini saudara, 2 hari yang lalu. Anak saya pulang kuliah. Kemudian saya itu berencana ingin manasin goreng ayam buat anak saya yang pulang dari kampus. Apa yang terjadi? Saya nyalakan kompornya. Dengan posisi penggorengan, ada minyaknya, saya nyalakan. Terus namanya ibu-ibu itu kadang multitasking. Saya balik ke kamar, pegang lagi nih. Oh, siapin ini. Tiba-tiba kok bau kayak asap ya ini. Bau kayak asap. Saya baru ingat saudara, kompor minyak. Ternyata sudah ngepul saudara, itu yang namanya apa itu? Penggorengan dan minyak itu udah kayak hampir habis, terus ngepul kan. Saya itu nggak tahu entah bagaimana ya saudara, saya refleks matikan kompor, malah saya bawa itu pancinya, mungkin saking bingung ya, saya bawa keluar ya, kehiruplah itu namanya asap yang dari penggorengan, terhiruplah di hidung saya. Saya itu punya alergi asap, alergi debu. Apa yang terjadi setelah saya taruh? Langsung seketika saya jadi sesak nafas saudara. Nafas tinggal satu-satu. Waduh, apa yang terjadi nih Tuhan? Tapi saya belajar untuk tenang. Ya. Padahal biasanya saya itu selalu kalau menghadapi kayak gitu, saya itu tergantung sama suami saya. Selalu kalau ada apa-apa, Cin tolongin aku Cin gitu ya. Ini enggak, Tuhan ngajari saya, jadilah tenang. Jadilah tenang. Letakkan pengharapanmu kepadaku. Seperti firman ini mengatakan, pertolonganku ialah dari Yahweh, pencipta langit dan bumi. Akhirnya saya coba dalam nama Yesus. Biasanya saya itu kalau kumat alerginya,
sesak nafas saya datang, cuman minum susu coklat panas, sembuh saudara ya. Saya minum dalam nama Yesus. Enggak hilang saudara. Di sini itu udah berat, nafasnya udah satu-satu. Saya enggak sedia alat, memang bukan sesak nafas yang parah gitu sehingga sampai punya alat untuk oksigen yang apa tuh? Enggak punya, Ventolin atau apa saya enggak punya. Kemudian saya tetap tenang. Oh, mungkin cara yang kedua ya. Saya keluar di jalan, di kompleks itu. Saya tarik nafas sambil terima kasih Tuhan, Tuhan baik, Tuhan baik. Belum. Apa ini Tuhan? Suruh apa saya? Gak apa-apa. Tuhan kadang perlu bawa kita ke rumah sakit. Akhirnya saya bilang sama anak saya, Kesya antar mama yuk. Kemana mah? Ayo mama udah gak kuat ini. Mama kayaknya perlu di oksigen sama pokoknya di IGD lah. Akhirnya naik apa mah? Ya naik mobil, masa naik motor, kata anak saya tak gonceng aja mah. Enggak, terus naik apa? Ya naik mobil. Terus yang nyetir siapa makan gak ada apa-apa? Ya mama. Dalam nama Yesus saya ambil kunci mobil, saya nyetir sendiri ke UGD yang satu, UGD-nya tutup. Kemudian ada UGD yang di belakang rumah, beberapa kira-kira mungkin 500 atau 1 kilo mungkin ya dari rumah. Puji Tuhan buka di situ. Kemudian saya langsung ke IGD-nya. Mas, boleh nggak minta tolong saya minta di oksigen gitu ya. Mana pasiennya Bu? Ya saya sendiri. Ya akhirnya puji Tuhan saudara ya. Padahal kayaknya itu sudah Tuhan. Kayaknya mungkin saya nggak tahu. Saya tetap tenang aja. Kan kita di dalam Tuhan itu nggak ada yang tahu saudara ya. Kapan waktu dan saatnya kita nggak ada yang tahu kok. Ya saudara ya, tetapi satu hal kan kita tutup mata di bumi, buka mata di surga. Saya tenang saudara, tetapi Tuhan bilang enggak kok. Aku cuman pingin kamu itu punya kesaksian yang fresh kata Tuhan ya. Bahwa aku masih ada dan selalu ada, nggak pernah tinggalkan kamu. Amin saudara. Mungkin sepertinya harus lewati Tuhan. Aku nggak ngapa-ngapain loh, Tuhan lagi siapin apa yang Tuhan mau. Kenapa terjadi kayak gini? Enggak. Jangan pernah salah sangka sama Tuhan. Ya saudara. Mungkin yang kau alami sekarang mungkin seperti yang saya alami. Engkau sudah melakukan apa yang Tuhan mau, tapi engkau masih ada di dalam kesulitan. Mungkin sakitmu belum sembuh. Mungkin hutangmu belum lunas. Mungkin keluargamu belum pulih. Mungkin kau belum dapatkan pekerjaan. Tetaplah percaya. Pertolongan kita bukan dari apa yang terlihat oleh mata kita. Sebab semuanya itu sifatnya sementara. Tetapi pertolongan kita itu dahsyat. Pertolongan kita ialah dari Yahweh, pencipta langit dan bumi. Siapa yang bisa lawan Dia, saudara? Pencipta langit dan bumi, Dia tahu semuanya. Ya, mungkin ada gambar yang bisa dilihatkan di slide saya yang kedua. Nah, ini ya, kadang-kadang kita sebagai manusia itu kalau hadapi sebuah persoalan yang keluar itu langsung siapa ya? Kira-kira siapa? Saya juga pernah saudara ya. Waktu saya melahirkan anak saya yang pertama, saya pernah saudara alami ini. Waktu melahirkan anak saya yang pertama, saya itu dengan suami sudah nabung. Nah, kayak ini saudara ya. Tapi saya waktu itu nggak di celengan babi kayak gini saudara ya. Nggak punya ya. Saya nabung dari uang gaji saya, suami saya juga. Waktu itu saya dan suami sudah nabung punya duit 3,5 juta. Tahun itu 2005. Saya bilang sama suami, saya lihat-lihat di rumah sakit di Malang. Cuman waktu itu melahirkan normal itu 1,5. Wih, masih sisa banyak cinta tabungan kita. Seneng saudara, happy. Waktunya melahirkan saudara. Tiba-tiba bukaan 2 macet. Sampai dokternya geleng-geleng. Sudah disuntik, di drip 2 kali ampul.
Nggak sakit Bu? Enggak. Sampai dokternya tuh geleng-geleng. Lihat saya. Nggak sakit? Enggak. Sampai akhirnya itu dia pakai satu suntikan yang membuat dia itu lulus dari ujian dokter spesialisnya mungkin. Tetap aja gak bisa saudara. Pada saat itu jam 11 malam akhirnya dokter bilang, Bu gak bisa ini Bu. Kasihan anaknya kalau ibu nunggu ini operasi. Saya dan suami akhirnya berlutut di rumah sakit itu, Tuhan kalau memang rencanamu, saya percaya semua akan menjadi baik-baik saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kehendakmu yang terjadi. Suami saya tanda tangan. Wah, waktu selesai saya lahiran, besoknya sama suami saya itu setiap minum saya harus minum 1,5 liter. Biar apa Jin? Biar cepat kuat kamu. Oke, saya minum saudara setiap kali minum 1,5 liter saya minum. Ya, makanan apapun yang diantarin ke kamu, makan sampai habis biar cepat kuat. Siap. Ya, akhirnya makan. Benar saudara, yang di kateter itu cepat sekali bening dan akhirnya nggak sampai lama sudah dicopoti semua. Supaya menunjukkan saya kuat, hari ketiga saya sudah turun dari kasur, saya jalan-jalan sampai susternya marah. Bu, nggak boleh loh ibu itu operasi, nggak boleh jalan dulu Bu, nggak susah, saya sudah kuat. Akhirnya saya bilang suami saya, Jin aku wis kuat, kamu pergi ke admin minta itu resinya ya habis berapa gitu ya. Karena kan kita tahu, harusnya nggak operasi, di drip sampai berapa ampul ya. Pasti ada tambahan biaya ini. Betul saudara ya, suami saya ke tempat admin balik lagi. Sudah Jin? Sudah. Berapa Jin? 7.850.000. Saudara, saya nggak punya tabungan lain selain 3,5 juta. Apa yang muncul di benak saya waktu itu? Ibu-ibu pasti tahu. Apa? Nah, itu ada yang bersuara ya. Wih, pinjam ke siapa ya ini ya? Yo opo bayari. Tapi saat itu juga saya ditegur sama Tuhan. Nak, selama ini memang yang menghidupi kamu siapa? Kamu bisa tak hidup dengan kekuatanmu sendiri? Saya langsung berlutut. Saya nangis, saudara. Tuhan ampuni aku Tuhan. Kalau aku gak mengandalkan Engkau Tuhan, ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan, aku percaya semua yang terjadi di hidupku Engkau tahu. Dan aku percaya Engkau gak akan mempermalukan kami Tuhan. Engkau sudah siapkan semua yang terbaik buat kami. Kami percaya pertolongan-Mu itu ada buat kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Begitu amin ada orang ketuk pintu saudara. Sepada gitu, saya cepet-cepet hapus air mata saya. Oh ya, karena yang datang itu hanya sekedar teman biasa ya, teman satu pelayanan di gereja tapi bukan sahabat, bukan orang dekat dengan saya. Kemudian, Loran, kamu kenapa kok nangis? Anakmu gendut lucu kok atek nangis, ada apa? Oh gak apa-apa kok, gak apa-apa. Ya silakan. Saudara tahu, masuklah suster. Permisi Bu, hasilnya cek tesnya anaknya sudah keluar. Ya kenapa suster? Anaknya ibu itu bilirubinnya tinggi. Jadi harus disinar 2 hari. Mateng Tuhan. Kayak ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Berapa sus biayanya? Ya mungkin sehari 250 Bu. Jadi ya 500 mungkin 2 hari. Aduh saudara saya nangis lagi. Tuhan yang satu belum selesai. Terus apa saudara? Kenapa sih Ran kamu nangis? Percaya Tuhan tuh pasti tolong. Terus Tuhan tuh ngomong lagi, Roh Kudus ngomong. Tadi kamu itu minta tolong sama aku. Tak kirim pertolongan kok kamu itu diem aja. Ampun Tuhan, ini tak pertolongannya. Saya gak peka saudara. Akhirnya iya Tuhan aku mau lakukan apa yang Tuhan mau. Akhirnya saya ngomong sama orang itu, iya gini loh ceritanya, saya sebetulnya tadi nangis karena kita berdua gak tahu dari mana dapat pertolongan. Karena uang kita berdua itu cuma 3,5 juta dan gak punya tabungan lain. Padahal setelah operasi dan keluar hasilnya, itu dari admin keluar 7.850.000 dan kami gak ngerti dari mana sisanya.
Apa yang orang itu ngomong? Kamu jangan khawatir. Tuhan mengasihi kamu, Rani. Tuhan sudah siapkan pertolongan buat kamu. Amin, saya bilang. Sebentar ya. Suaminya kebetulan di luar. Dia keluar dari kamar, saudara. Dia masuk lagi. Apa yang terjadi? Dia bawa uang. Gebokan 50 ribuan, saudara. Kasih di tangan saya. Ini Rani, Tuhan sudah siapkan buat kamu pertolongan. Wow, saudara, saya langsung nangis. Tuhan, Engkau baik. Jalannya Tuhan itu bukan jalannya kita. Caranya Tuhan bukan caranya kita. Kadang kita sendiri yang membatasi caranya Tuhan dengan cara pikir kita, saudara. Padahal itu Tuhan punya 1001 cara untuk tolong kita. Bahkan yang tak mungkin bagiku. Yang gak pernah aku bayangkan. Orang itu bukan siapa-siapa saya. Tapi Tuhan bisa pakai cara yang gak masuk akal di akal saya. Untuk buktikan bahwa Dia setia. Dan saya percaya itu pun bisa terjadi di hidup saudara. Apapun yang hari-hari ini menjadi beban, masalah, persoalan, pergumulan. Tetaplah percaya. Tetaplah berharap. Sebab satu hal yang kita tahu, Dia Yesus setia. Tidak pernah sekalipun Dia lepaskan tangannya daripada kita. Katakan amin, saudara. Mungkin bisa dibuka langsung di slide yang terakhir karena waktunya sudah berjalan. Langsung di slide yang terakhir. Nah, Ibrani 13 ayat 6, mari kita sama-sama katakan. Sebab itu dengan berani kita dapat berkata, apa saudara? Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Katakan amin, saudara. Bahkan firman Tuhan katakan, sehelai di rambutmu jatuh, aku tahu. Bayangin saudara, sehelai di rambutmu jatuh, aku tahu. Tidak ada apapun yang terjadi di hidup kita itu yang tidak sepengetahuan Tuhan. Sebab Dia pencipta kita. Sebab itu jangan pernah takut. Jangan pernah ragukan Tuhan. Angkat tanganmu, tanda engkau berserah kepada Tuhan. Saat kita mengangkat tangan, Dia yang turun tangan. Amin, saudara. Saat engkau mengangkat tangan, tanda engkau percaya. Angkat tangan, dua tangan itu berarti kita berserah, saudara ya. Dan kita percaya saat kita angkat tangan berserah, Tuhan turun tangan. Tuhan yang akan buka jalan. Firman Tuhan katakan, pencobaan yang engkau alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Bahkan Dia menyediakan jalan keluar agar engkau dan saya dapat menanggungnya. Mari bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan. Sungguh hati kami yakin Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari angkat tanganmu dan katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh,
Lebih tinggi lagi, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Oh ya Tuhan, selalu Kau menjaga kami Tuhan. Tanpa seizin-Mu Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Saudara sendiri katakan, Tuhan selalu menolong. Amin Tuhan. Tak akan terjatuh. Sungguh kami percaya